Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidana jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kita at-tadhkirah di ahwalil mauta wa umuril akhirah, yaitu kalau dalam terjemah kalau nggak salah 182 tentang masalah hukum kubur, ya, setelah hukum kubur. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih selalu senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa hadir dalam majlis ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sekelumit yang berkaitan dengan urusan hukum kubur, ya, dalam kitab At-Tadhkirah ini. Bagaimana dikatakan waqala Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah menjelaskan jamaah rahimakumullah bagaimana kubur ini kemudian mempunyai beberapa persoalan hukum yang ada. Antara lain ayakuna mustansaman, yaitu bergunduk. Jadi yaitu apa? Bergunduk. Bergunduk itu ditinggikan sedikit, marfu'an ala wajhil ardi qalilan. Jadi jangan sampai kemudian rata total, jangan juga sampai terlalu tinggi. Dan sampai muncul kemudian seperti pengkultusan, pengagungan yang berlebih, tapi jangan juga kemudian rata total sehingga tidak terlihat ini kuburan apa? Tidak. Karena dikhawatirkan orang-orang yang tidak mengerti yang kemudian melangkainya, dan ini akan menjadi masalah. Jadi tidak menjadikan satu bangunan yang besar, ya, atau kemudian ditembok dengan tembok yang permanen, apalagi tidak. Maka kalau kalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada beberapa aturan-aturan, ya, aturan-aturan kubur yang ada dalam Islam ini. Pertama, dengan gundukan yang normal. Kalau kita perhatikan, dengan satu gundukan yang normal. Bagaimana diceritakan An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ulhida wa musiba alaihi, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian dimakamkan dalam liang lahat dan diletakkan daripada satu batu nisan di atasnya, ya, dikatakan bahwa wa rufi'a qabrahu minal ardi nahwan min shibrin. Kemudian dikasih gundukan, sedikit ditinggikan dari permukaan tanah setinggi 1 jengkal, ya, supaya apa? Supaya terlihat, tertandai bahwa itu adalah kuburan. Ya. Begitu
annahu ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannama. Kami pun lihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti gundukan. Dalam satu riwayat Imam Al-Bukhari. Makanya diterangkan di dalam kitab ini, warawa Muslim an Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabr. Jadi Nabi sallallahu melarang kemudian disemen, dikapur, ditinggi-tinggikan, apalagi kemudian dimarmerin kan itu kan. Nah, itu pun juga tidaklah diperkenankan. Kemudian adab yang kedua, wa ayyaqauda alaihi, ya, wa ayyubna alaihi. Jadi jamaah rahimahullah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk dibangun di atasnya. Makanya duduk di kuburan ini pun termasuk satu perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman Nabi yang sangat keras. Nabi SAW mengatakan li ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuqriqa thiyabahu wa tahlusa ilaihi jildihi khairul lahu in ayyajlisa ala qabrin. Rawahu Muslim. Nabi SAW sampai mengatakan duduknya seorang di atas bara api sampai kemudian melepuhlah kulitnya, terbakarlah pakaiannya, melepuhlah kulitnya, itu lebih ringan daripada orang yang duduk di atas pemakaman. Jadi duduk maksudnya itu duduk di atas daripada jenazah yang ada pasnya. Jadi kalau kemudian ini makamnya, maka duduk di pinggirnya maka tidak ada masalah. Atau kemudian dia melewati pemakaman pinggirnya, maka tidak masalah. Tapi ketika kemudian dia melangkainya, atau kemudian duduk di atasnya, atau kemudian nongkrong di dalamnya, maka ini masalah besar. Sehingga sampai Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, dudukmu di atas bara api hingga sampai terbakar kain yang engkau pakai, hingga sampai melepuh apa yang namanya kulit itu lebih baik daripada engkau duduk di atasnya. Artinya bahwa ancaman neraka itu lebih parah daripada hanya terbakarnya tubuh kulit di dunia ini. Jadi haruslah makanya bagaimana kemudian kondisinya seperti kuburan yang ada di layur umpamanya yang begitu kadang sempit, tidak yaitu tidak tertata seperti kuburan-kuburan komplek kan gitu kan. Kalau kuburan komplek itu kan tertata jalannya gitu kan, kanan kirinya. Kalau ini kan enggak. Mungkin kepalanya di satu tempat, yang satunya agak di pundaknya dan lain sebagainya. Maka tetap seorang muslim itu ketika dia mau ke makam harus melewati daripada tempat yang tidak ditanamnya daripada tubuh jenazah. Kalau memang harus siksa, ya harus siksa. Ya. Sampai kemudian tingkat darurat. Apa tingkat darurat itu? Bagi mereka yang menggotong jenazah. Kalau kemudian yang satu lari ke kiri, satu lari ke kanan, jenazah ini jatuh. Maka otomatis karena darurat, maka ia gotong apa adanya. Tapi bagi mereka orang yang melayani di belakangnya, wajib hukumnya untuk mencari tempat, mencari jalan yang tidak di dalamnya itu termakamkan jenazah. Karena ancaman yang keras itu. Ya. Wala tuhu amwatakum, jangan kalian sakiti orang mati kalian semuanya. Orang yang tertanam 1 meter 2 meter di atas bawah permukaan kita, yang menurut kita hari ini sudah mati, jenazah seonggok tubuh, bangkai yang tidak berfungsi. Oh tidak, ini adalah bangkai manusia. Ya, sehingga dikatakan bahwa beli bawahnya pun harus hati-hati. Ya, bahwa memakamkannya pun menurunkannya harus hati-hati. Bahkan setelah dimakamkan pun Nabi SAW mengatakan, jangan kalian sakiti jenazah-jenazah di antara kalian. Sehingga mereka itu mempunyai satu rasa yang lebih panjang, yang lebih sensitif daripada orang yang masih hidup sudah. Makanya coba kita lihat, kalau pengajian seperti ini dari jalan yang ada di sebelah sana sapam gak bakalan kedengeran. Ya. Tapi ketika kemudian orang itu berada di satu pemakaman,
pemakaman yang luasnya 1 hektar itu umpamanya, di ujung daripada pintunya orang mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum darul qaumin mu'minin, maka orang-orang yang termakamkan jauh daripada yang mengucapkan itu, mereka semuanya mendengar. Fala jawabalah, mereka dengar tetapi tidak ada jawaban untuknya. Ya, kalau ada jawaban kita cepat kabur. Ya. Jadi mereka mendengar jamaah. Seandainya ucapan itu tidak mendengar, ucapan itu tidak bermanfaat, gak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajarkan. Jadi diajarkan oleh Nabi karena ini bermanfaat. Ya, di antara adab yang ada mengucapkan yaitu salam pada ahli kubur. Ya, insyaallah. Para jamaah imamullah. Makanya diterangkan juga dalam riwayat yang ada ini, yaitu apa? Duduk di kubur itu termasuk keras ancamannya. Di ayat jenis ahadukum ala jamratin wa budukum thiyabahu wa taflusa ila jildihi khairul lahu min ayyajlisa ala qabrin, rawahu Muslim. Kemudian yang berikutnya jamaah imamullah, membangunnya adalah haram. Membangun daripadanya adalah haram. Kalau dikatakan yaitu oleh Imam At-Tirmidzi an Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujazqal qubur. Jadi Nabi sallallahu melarang untuk membangun daripada kubur, ya, kecuali para wali. Terangkan oleh kalangan Syafi'iyah, kecuali para wali, para ulama-ulama, maka memberinya payung ataupun atap dalam satu kitab Nihayatul Zain, maka itu diperbolehkan. Tetapi ini menurut sebagian ulama. Diterangkan dalam kitab Nihayatul Zain, maka memberikan atap, memberikan penghormatan pada orang-orang tertentu, para wali-wali, para ulama-ulama, ya, maka yang seperti itu adalah diperbolehkan. Maka dikatakan pada Imam Mulia, ya, mengecualikan ba'duhum kuburul anbiya wasyuhada wassalihin. Jadi dikecualikan atas kuburan orang-orang, para anbiya, para syuhada, para orang-orang yang saleh. Tapi tetap tidak dalam kondisi yang berlebihan. Bagaimana kemudian hukum tulisan? Ya. Hukum tulisan jamaah imamullah, terkadang-kadang tulisan itu kemudian lengkap. Maka ulama sepakat gak boleh memberikan tulisan dari ayat Al-Quran. Termasuk ayat Al-Quran adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka ini tadi diperbolehkan. Ya. Kecuali kemudian para jamaah imamullah Malikiyah mengatakan, begitu pula Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan makruh secara mutlak berdasarkan hadis yang ada. Ya, jadi tidak diperbolehkan untuk memberikan apa? Tulisan-tulisan yang berupa ayat Al-Quran. Sedangkan Hanafiyah, Imam Subki dari Syafi'iyah mengatakan boleh jika diperlukan, hanya untuk tanda. Jadi diperlukannya itu, dibolehkannya itu hanya untuk tanda. Berarti kalau tanda maka cukup nama. Tidak perlu kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, Budi bin Budi, kan itu kan, wafat, lahir, hobi, tidak perlu hobi-hobinya ditulis di situ, ya. Kalau seandainya tanda, maka cukup tanda nama yang ada agar anak dan cucu tahu, oh ini kuburan kakek, oh ini kuburan ibu, oh ini kuburan ayah, ya, untuk memberitahu orang-orang yang tidak tahu apabila mereka menuju makamnya, maka enggak masalah. Tetapi enggak perlu kemudian menulis daripada ayat-ayat Al-Quran, ya, bukan ayat-ayat atau kemudian syair-syair pujian yang berlebih. Kalau cuma sekedar nama Fulan bin Fulan, maka enggak masalah. Enggak perlu panjang sampai penyebab kecelakaan ditulis tanggalnya, ya, Masya Allah. Kadang-kadang tulis kopinya, kemudian ditulis fotonya yang paling ganteng, yang paling muda
tahu padahal umurnya, wafatnya umur 70, foto 17 tahun taruh di situ, ngapain? Ya cukup seorang ke makam itu yang mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian dia niat untuk mengambil ibrah pelajaran untuk mengingat akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebaikan-kebaikan orang yang ada di dalamnya. Kemudian dia pun mencontohnya, lalu dia mendoakannya, selesai. Mendoakan orang yang wafat, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, maka selesai. Ini jamaah Allah. Masya Allah. Ya, jadi bagaimana seorang memahami, ya, tidak kemudian berlebih di dalam urusan kuburan. Ya. Para jamaah rahimahullah, karena memang hal yang paling diinginkan oleh orang yang wafat itu adalah bersambungnya daripada amalan orang yang masih hidup. Ya, bersambungnya amalan-amalan, apalagi kemudian amalan yang lestari setelah wafatnya jenazah. Amalan yang lestari setelah wafatnya jenazah antara lain anak-anak yang soleh, atau amalan-amalan orang lain, amalan-amalan orang lain yang masih hidup untuk orang yang sudah wafat. Apakah kemudian bisa untuk berlanjut? Maka bisa. Ya, seperti sedekahnya seorang untuk orang yang wafat, badal hajinya orang yang hidup untuk yang wafat. Maka ini adalah sampai berdasarkan hadis-hadis yang kita jelaskan yang sebelumnya. Dan dikatakan Ibnu Qayyim bahwa gak mungkin orang itu melakukan amalan untuk almarhum kecuali amal almarhum itu yang tertanam saat masih hidup. Ya, jangankan orang lain, cucu saja dibilang, doain kakek. Apa kata cucu? Kagak. Loh, kamu itu loh sama kakek kok gitu, doain kakek. Kamu kok gak pernah doain kakek? Apa kata cucu? Kakek pelit. Loh, Masya Allah, kakek saja gak mau doain, cucu aja gak mau doain kakeknya, apalagi orang lain. Apa kata cucunya? Kakek pelit. Ya, dulu waktu hidup janjiin doang, ayo habisin makan, kakek ajak jalan-jalan, makanannya habis, jalan-jalannya agak masuk dalam memori otak si cucu, kakek pelit. Loh, maka dengan para ulama, ketika kemudian seorang itu melakukan amalan untuk orang yang hidup, hakikatnya ini amalan orang yang meninggal. Orang yang meninggal saat hidupnya menanam amalan baik, kemudian dilakukan, dilestarikan oleh orang yang hidup. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami kemudian catat, kata Allah, kami pun tulis, kata Allah, ma qaddamu, amal apa yang kalian kerjakan, amal apa yang kalian tanam saat di dunia ini. Taklim kalian, ngaji kalian, langkah ke masjid kalian, iktikaf kalian, sedekah kalian, itu namanya wa naktubu ma qaddamu. Ternyata kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala dengan ayat wa atharahum, dan bekas kalian. Apa bekas itu? Bekas itu para ulama mengatakan yaitu bekas dari amalan orang yang sudah mati ini, artinya bekas amal yang melestari saat ditinggal wafat. Ya, makanya dalam satu terangan yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, itu ilmu yang diajarkannya, ya, atau kemudian sungai yang dialirkannya, sumur yang digalinya untuk orang-orang minum, wudu dan lain sebagainya, mushaf yang diwakafkannya, masjid yang dibangunnya, berbagai macam yang ada. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, pohon yang ditanamnya, kemudian yang nanam ini meninggal dunia. Setelah yang nanam ini meninggal dunia, maka pohon ini mempunyai nilai manfaatnya. Rindang, tukang ketoprak ngadem di situ, kan gitu kan? Masya Allah.
kemudian orang-orang pun mengambil manfaatnya, diambillah kemudian mangganya, diambil anak kecil, sedekah anak kecil, diambil burung, sedekah sama burung. Orang yang nanam wafat, pohonnya masih lestari, itu yang disebut dengan wa'atharahum. Orangnya sudah wafat, tapi masjidnya masih eksis, masjidnya masih ada orang yang sholat, masjidnya masih orang taklim. Maka sholat orang yang ada di masjid, taklim orang yang ada di masjid, maka siapa kemudian yang mendapatkan nilai? Maka mereka yang ulun rembuk, yang hartanya, yang otaknya, yang jiwanya, yang pikirannya tercurah saat dia hidup untuk urusan masjid. Wa qalbun rajulun wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan urusan masjid. Ibarat jamaah yang jadi amalan ini, ya, yang kemudian terus berlanjut, ya, sehingga kemudian menjadikan kemuliaan bagi orang yang wafat. Para jamaah rahmatullah, qala ulama'una rahimahumullah. Maka berkatalah ulama-ulama kita rahimahullah taala, ya, memakruhkanlah Imam Malik meletakkan atau membangun daripada kubur yang ada, ya, tidak usah kemudian dihias-hiasi, ya, dicukup apa? Ada gundukan sebagai satu tanda yang tidak dilewati atau dilompati, ya. Masya Allah. Ini jamaah mulia. Di rata total ya jangan sampai, tapi terlalu tinggi juga jangan. Makanya yang bagus itu, ya, akan ditata, jangan sampai nanti orang yang lewat itu kemudian melangkainya, ya. Sekarang kan model kuburan-kuburan yang baru itu, komplek-komplek itu maksudnya itu apa? Ada jalan khusus, ya, jalan khusus, gitu kan? Jadi nanti jika kemudian jenazah itu dibawa, maka enak jalannya, tidak diinjek-injek oleh para pengikut jenazah apa? Yang takziah, yang mengiringinya. Sebab tidak semua orang itu mengerti tentang masalah hukum ini, ya. Tidak semuanya orang mengerti. Masya Allah. Ini para jamaah rahimahullah. Yang jelas bahwa pada saat itu yang menguntungkan diri kita tidak lain hanyalah amalan yang saleh. Hanya amalan yang saleh yang menguntungkan kita. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, mitbaqul mayyitu salah satu, yang mengiringi mayat itu ada 3, ya, maluhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayat itu 3. Pertama adalah keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalannya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yang 2 kembali, yang 1 tinggal. Apa yang 2 kembali itu? Keluarganya. Tidak ada satupun keluarga yang mau untuk mendampinginya masuk ke liang lahat. Walaupun dulu berjanji sehidup semati, ujungnya 1 hidup 1 mati. Gak ada yang kemudian, tak, engkau sudah duluan, kalau gitu aku ikut. Gak ada ceritanya jemaah. Kesediaan pun hanya pada 1 pekan itu. Pekan yang kedua sudah mulai beda, ya. Pekan yang keempat masa bisa tertawa. Pekan yang kelima sudah mulai pikirannya menjelajah. Pekan yang keenam sudah mulai kemudian mencari-cari nama penggantinya, kan begitu, ya. Keluarganya gak akan ikut secinta apapun mereka. Wa malu, hartanya, harta pun mengiringinya. Mobilnya mengiringi, semuanya mengiringi. Tapi apakah ada yang ikut? Tidak ada satupun yang mengikutinya, ya. Bahkan kemudian pakaian yang disenangi pun gak bisa ngikut terhadapnya, ya. Kaos kakinya gak bisa, dasi kuku-kukunya awal kerja pun yang dicintainya gak bisa untuk mengiringinya, ya. Semua harta itu akan kembali. Masya Allah. Lagi kemudian kalau anak itu tidak soleh, ketika orang tuanya wafat, ya, yang lirik terus cari ibu-ibunya, ya. Kenapa dilirik terus? Ada cincin yang mau dilepas. Oh, Masya Allah. Maka semuanya pasti kembali.
Maka wayabqa wahid, yang tinggal menemani setia cuma satu, yaitu wa amalu, amalannya, ibadahnya. Dan amalan ini berarti amalan dirinya yang kemudian dia bawa dan berhenti saat mati, amalan dirinya yang lestari masih hidup setelah mati, seperti yang tadi diceritakan sedekah jariyah dan lain sebagainya. Ya, makanya seorang itu harus cerdas. Bagaimana seorang itu cerdas saat ia wafat itu? Bagaimana umur yang pendek itu mempunyai nilai amal yang panjang? Harus ada itu. Harus ada masjid yang dibangun olehnya. Harus ada yayasan yang ditopang dengan dananya. Harus ada listrik masjid yang kemudian dibayari olehnya. Sehingga dengan listrik itu kemudian orang membaca ayat Al-Quran. Dengan listrik itu orang melaksanakan ibadah salat. Dengan listrik itu orang kemudian taklim dan lain sebagainya. Asbab itu. Bahkan dia wasiatkan, nanti kalau bapak ini wafat, lanjutkan untuk bayarin listrik masjid ini, rekeningnya ini, diwasiatkan kepada anak. Itu namanya catat, itu namanya menjaring daripada amalan yang banyak. Amalan yang banyak dijaring dengan pekerjaan yang kecil. Masya Allah. Dan itu berarti amalan dirinya yang terus berjalan setelah wafatnya. Itu yang mampu untuk mengiringinya. Hanya amalan saja. Amalan yang berhenti saat dia mati, amalan yang berlanjut setelah ia mati, dan amalan orang lain untuk dia yang sudah mati. Dan tadi dikatakan, gak mungkin orang lain amalan untuk kita kalau kita gak pernah nanam kebaikan saat itu. Gak mungkin, Pak. Orang mau doain kita itu gak mungkin. Kalau saat hidup saja kita gak pernah doain orang lain, gak mungkin. Ya. Orang kemudian melakukan amal baik setelah wafat, gak mungkin. Kalau saat hidup saja senyum ke tetangga saja gak mungkin. Wow, ya. Itu orang mulia, makanya harus cerdas. Umur pendek itu, ya. Kemudian bagaimana amalan panjang. Sebab orang hidup hanya ada dua, umur pendek, amal panjang. Yang kedua, umur panjang, amal pendek. Jadi ada amalan itu lebih panjang daripada usianya. Ada ya amalan itu lebih pendek dari usianya. Alhamdulillah. Makanya hari-hari kita ini jamaah rahmatullah lagi dan lagi memikirkan satu hal saja. Itu apa, Pak? Mati enak, sudah itu saja. Di hari kita sekarang ini apa? Mikirnya apa? Mati enak. Insyaallah. Mati enak kayak wali kota Bandung kemarin ya. Masya Allah. Wudu ke masjid, mau tausiah, ya, khutbah, ya, jatuh. Masya Allah. Namanya mati enak. Ya, Masya Allah. Para jamaah rahimahullah, kita lanjutkan pada satu bab yang berikutnya. Kita loncat. Jadi dalam kitab ini ada yang maudhu, yang kemudian kita loncat. Ya. Ada yang sudah terbahas, kita loncat. Yaitu bab maja'a fi ikhtiyaril buq'ati lidafni. Pada bab yang berikutnya memilih tempat untuk mengubur jenazah. Jadi yang harus kita pikirkan lagi itu bagaimana jenazah ini ditanam. Di mana kita ini ditanam harus dipikirin. Masya Allah. Makanya diperbolehkan seorang itu sebelum wafat untuk apa? Mempersiapkan jenazahnya. Apa itu namanya? Tempatnya. Mempersiapkan apa? Kainnya. Kemarin diutarakan kalau bisa kain jangan yang jelek, sudah maunya kasar, transparan lagi jangan. Ya, kalau bisa katun Jepang, itu maunya. Ya, jadi punya duit pakai mori. Lupa kan sudah mati. Hadis mengatakan, ya, cakepin kain kapan kalian itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku cakepin dengan kain yang sering aku pakai ibadah. Gitu kan? Ada yang mengatakan, aku cakepin dengan kain yang tidak dilarang Allah, tetapi tidak terlalu jelek untuk dipakai. Nah, ya, kain mori untuk yang lain. Kita yang punya duit
nyiapin sendiri. Ya, nyiapin sendiri apa? Karton? Itu mau nggak transparan, tipis, ditarik kelihatan. Jangan mau. Yang lain silahkan. Mau ya. Nah, kita sendiri harus apa? Lebih bagus karena ada dalil yang menyatakan itu. Sepanjang tidak dilarang seperti sutra. Nah, mempersiapkan pemakaman itu pun juga diperbolehkan. Walaupun kemudian akhir surah Luqman mengatakan ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah engkau tahu apa yang terjadi untuk kalian dan tidaklah kalian tahu di mana bumi tempat kalian itu dimakamkan. Tapi dibolehkan seorang untuk mempersiapkan. Maka diceritakan oleh Abu Dawud At-Tayalisi qala haddatsana Suwaid bin Maimun Abu Jirah ya Al-Abdi qala haddatsani rajulun min ali Umar ana Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man zara qabri, siapa orang yang menziarahi kuburku, atau qala man zarani, siapa orang yang menziarahiku, kuntu lahu syahidan aw syafi'an, maka aku akan menjadi saksi atau memberikan syafaat untuknya. Wa man mata bi ahadil haramain, siapa orang yang wafat di salah satu tanah haram, ba'asallahu azza wa jalla fil aminina yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan membangkitkannya dalam golongan orang-orang yang aman nanti di yaumil qiyamah. Jadi hadis ini walaupun kemudian adalah dhaif, rawahu Abu Dawud At-Tayalisi fi musnadihi, maka dipakai daripada amalan untuk fadhailul a'mal karena berangkai juga dengan dalil yang sahih. Jadi artinya apa? Artinya seorang memilih daripada tempat yang menjadikan Allah itu lebih demen. Jadi pada satu kalimat wa man mata bi ahadil haramain, siapa orang yang wafat di antara dua tanah haram. Oh, berarti tanah haram itu tempat yang mempunyai nilai lebih daripada bumi yang lainnya. Maka dalam satu riwayat yang sahih Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang sanggup mati di kota Madinah al-yamut, maka hendaklah dia mati. Siapa orang yang bisa mati di kota Madinah, maka hendaklah ia mati di kota Madinah. Ya, karena ini asfa'u, Nabi mengatakan sungguhnya aku memberikan syafaat bagi mereka orang yang mati di kota Madinah. Ya, insyaallah. Insyaallah ini para jamaah rahimakumullah. Jadi disebutkan bahwa memilih tanah, memilih tempat untuk dimakamkannya diri kita nanti jamaah rahimahullah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain pun disebutkan jamaah yang muliakan ta'ala, dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi yang berkaitan dengan hadis tadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadisun sahih rawahu Tirmidzi, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a an yamuta bil Madinah, barang siapa yang kemudian wafat di kota Madinah, maka falyamut biha, maka hendaklah ia mati di dalamnya. Fa inni asyfa'u liman mata biha, karena sungguhnya aku memberikan syafaat bagi orang yang wafat di kota Madinah. Wa fil Muwatta, diceritakan dalam kitab Muwatta, anna Umar radhiyallahu anhu, maka pada saat itu Umar mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa wafatan fi baladi nabiyik. Sampai Umar bin Khattab kemudian mengatakan, ya Allah, berikanlah aku anugerah ya Allah mati syahid dan mati di kota Rasul. Maka diceritakan dalam riwayat yang rahimahullah, gak selang sampai 1 bulan daripada doa Umar bin Khattab itu, 2 keinginan Umar bin Khattab dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wafat dalam keadaan mati syahid, dan yang kedua wafat di kota Nabi. Tidak hanya di kota Nabi, tetapi langsung berdampingan dengan Nabi. Masya Allah. Ya Sayyidina
Abu Bakar As-Siddiq di pundak Nabi, Sayyidina Abu Bakar di pundak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an di kamar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang ada di Nabawi. Masya Allah. Jadi sampai seperti itu. Jadi dikatakan asarun sahih, ini adalah asar yang sahih. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, anugerahi aku ya Allah, wafat dalam keadaan mati syahid ya Allah, dan anugerahi aku ya Allah dalam kondisi wafat di negeri Rasul. Doa keduanya dikabulkan oleh Allah. Beliau tertikam oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu', wafat dalam kondisi yang bersimbah darah setelah tertusuk di dalam sholatnya. Dan kemudian tidak hanya wafat di kota Madinah, tapi dimakamkan bersanding dengan orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunjukkan saking cintanya. Dan saking apa? Cintanya. Dan dikatakan jamaah rahimahullah, hakikat tanah suci itu, masya Allah, ya, itu tanah yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedua tanah yang bernama Makkah dan Madinah itu tanah yang dipagari di semua perbatasannya oleh para malaikat-malaikatnya Allah yang siap bertempur melawan kapan saja kedatangan daripada Dajjal la'natullah alaih. Sehingga kedua tanah itu adalah tanah yang tidak diinjak oleh Dajjal. Kedua tanah itu adalah kedua tanah yang memiliki nilai yang sangat lebih, melaksanakan ibadah di dalamnya pun juga lebih, ya, melakukan perkara-perkara ketaatan pun juga lebih. Begitu pula kemudian bila dia maksiat di dalamnya, maka itu pun juga dilebihkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat tanah suci. Jadi harus diperhatikan. Jadi diperbolehkan seorang itu memilih tempat atau ya bikin tempat. Ya bikin tempat. Makanya kata para ulama, dianjurkan tempat yang ada secara umum jangan sampai bercampur dengan atau berdekatan dengan orang kafir. Ya, jadi jangan sampai dimakamkan berdekatan dengan orang kafir. Atau kemudian kuburan itu bercampur dengan orang kafir. Seperti kuburan mana itu? Cipinang itu apa? Kebun nanas. Nah, kebun nanas kan campur, Pak. Insya Allah. Ya, coba situ la ilaha illallah, sininya haleluya, jadi masalah. Di tetangga saja itu jadi masalah, apalagi di alam kubur. Ya, Nabi SAW sampai mengatakan, dan janganlah kalian tuh melewati pemakaman orang kafir, ya, kecuali dalam keadaan melakukan yaitu jalan cepat atau menangis. Jadi nggak boleh melihatin kuburannya orang kafir, nggak boleh, mau. Jangan sampai adab yang menimpa mereka itu kemudian tertimpa juga kepada kita. Ketika Rasulullah SAW mengutarakan para sahabat tatkala melewati Al-Hijr, yaitu tempat dibantainya kaum Nabiullah Soleh alaihi salatu wassalam. Ya, Al-Hijr fitrah Yordan sana, ya. Lalu mengatakan janganlah kalian melewatinya kecuali dalam keadaan menangis. Bila engkau tidak menangis, maka berjalanlah dengan cepat. Jangan sampai buat selfie malahan, malah dibuat temenan, dikuburkan di situ, jangan. Maka kata para ulama, hendaknya lebih jauh, Pak. Makanya dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam satu kitabnya Ikhtiyaratul Fiqhiyah, disebutkan jamaah rahimahullah, kubur ahlul dhimmi. Dari kubur ahlul dhimmi itu orang kafir yang tidak memusuhi orang Islam harus dipisahkan dengan kuburan kaum muslimin, insyaallah, dengan perbedaan yang jelas, ya, menjauh, ya, itu lebih bagus. Beliau menjelaskan dalam pembahasan keterangan hukum mengkubur jenazah, ya, sampai beliau mengatakan kuburan ahlul dhimmi, orang non muslim yang tidak memusuhi, apalagi memusuhi, jangan, ya, jangan sampai kita dikubur bersanding dengan kuburannya Abu Jandal, jangan, jadi masalah nanti. Oh, belum meninggal ya?
Nah ini umpama ya, kalau udah jelas, udah maklum diomongkan. Nah, ini jamaah rahimahullah, semoga diberikan hidayah. Jadi orang yang memusuhi Islam ini jangan sampai kita temenin di dalam kuburan. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, kuburan ahlul dhimmi, orang non muslim yang tidak memusuhi kalian, hendaknya dikasih pembatas yang jelas. Ya, dan kalau komplek kan tertata juga ya. Apa itu namanya? Unit muslim kan itu kan? Unit non muslim, Kristen atau apa. Dan kalau campur jangan. Dan kalau bisa kata beliau makin jauh maka lebih bagus. Ya. Kenapa kemudian harus dipisah kuburan orang muslim dengan orang kafir itu? Karena kubur kafir tempat adab, sedangkan kubur orang mukmin tempat rahmat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Kan itu kan? Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburannya itu menjadi salah satu taman di antara taman-taman surgamu ya. Jadi kuburan orang mukmin itu kuburan rahmat. Dijelaskan di dalam bab yang sebelumnya, ada kuburan itu yang sampai ketika orang itu dimasukkan ke liang lahat maka meluas menjadi 70 zirah. Menjadi 70 zirah itu 35 meter persegi. 2 kali 1 itu meluas menjadi 35 meter persegi. Masya Allah. Ada yang bukan, ada yang kemudian tatkala dimasukkan ke liang lahat, maka kuburannya itu meluas sepanjang daripada mata umatnya. Berarti kan luas. Ya, hakikat yang ada. Yang kita maksud kuburan di sini bukan kemudian kuburan 2 kali 1 secara zahir, ini sudah masuk dimensi yang lain. Sementara kemudian kuburan orang-orang yang kafir itu penuh dengan adab, sehingga gak pantas kemudian diletakkan bersanding antara orang mukmin dengan orang yang kafir. Karena dikhawatirkan keburukan itu menimpa kaum yang menimpa kaum kafir itu akan menimpa kaum muslimin. Dalilnya adalah hadis rawahun Nasa'i yang dihasankan oleh Imam Al-Albani. Ya, antara lain seperti itu. Ya, jadi disebutkan jamaah rahimahullah harus terpisah. Ya, harus terpisah. Wallahu a'lam. Inilah yang kemudian dikatakan memilih tempat di mana dikuburkannya jenazah itu. Ya, dikuburkan jenazah. Jangan sampai kemudian bahkan disebutkan dalam Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq bahwa memakamkan di tempat umum lebih baik daripada tempat pribadi. Kenapa? Karena tempat pribadi itu yang doain terbatas, yang ziarah juga terbatas. Paling keluarganya doang. Tapi ketika tempat umum, maka seandainya keluarganya tidak ziarah, maka tatkala orang lain ziarah mengucapkan kalimat salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, maka ia berada di dalamnya mendapatkan kenikmatan daripada ucapan orang lain. Itu diterangkan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah. Ya. Dan diterangkan oleh Ibnu Taimiyah, jauhkan dari orang kafir. Terangkan dalam hadis-hadis juga, terangkan yaitu jauhkan dari orang kafir. Terangkan dalam riwayat yang lain lagi, yaitu apa? Yaitu kuburan di tempat yang banyak itu lebih bagus daripada di tempat tersendiri yang hanya ada 2 orang, 3 orang, kuburan pribadi. Ya, apalagi kemudian mohon maaf anaknya sudah gak ada yang tinggal di situ, ya siapa yang kemudian ziarah? Insyaallah. Kan bisa Pak didoakan dari jarak jauh, iya. Tetapi Nabi SAW memerintahkan dulu berziarahlah kamu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu memang sempat aku larang, sekarang aku perintahkan kalian untuk berziarah. Ya, seperti itu. Ya, Allah. Ya, silakan. Silakan yang belakang. Mungkin kembali yang ke pertama Ustaz. Ketika amal kebaikan yang sudah meninggal ini terus mengalir, lalu qadarullah misalnya wakaf yang diberikan itu sudah tidak digunakan, misalnya menyumbang ke masjid berupa AC. Ya. AC-nya karena rusak diganti oleh pengurus. Nah ini bagaimana sikap yang baik
bagi pengurus, dan apakah amal baik sebelumnya tetap mengalir kepada pemberi wakaf tersebut? Iya, para jamaah mulia, amal jariah itu ada batas. Para ulama mengatakan amal jariah itu ada batas dan ada yang bersifat lebih panjang daripada yang lainnya. Dari 3 perkara ini saja, umpamanya tadi disebutkan ketika anak Adam itu wafat, putus amalannya kecuali amal yang lestari. Itu apa? Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh. Apa kata para ulama? Dari 3 ini, itu yang paling awet adalah ilmu. Ilmu manfaat lebih awet. Karena anak ini kalau ada, kalau wafat selesai. Lanjutin cucu, ya cucunya mantu. Cucunya 1 meninggal selesai. Sedekah jariah, masjidnya sudah nggak dipakai, selesai. Ya. Sekarang kemudian sedekah jariahnya AC, mohon maaf ini. Dengan sedekah jariah, mohon maaf berupa tanah, ya pasti tanah lebih awet dari AC. Gitu ya. Sehingga bagaimana sikap pengurus melihat seperti itu? Ada satu tempat yang sampai bikin masalah karena semua barang-barang itu nggak boleh untuk dijual, Pak. Bahkan tempat yang hancur itu nggak boleh diperbaiki. Jadi ngomel yang wakaf duluan itu. Ini gimana kalau sudah hancur gimana? Nah itu nggak mau harus itu antara lain Baitul Hakim itu ribet sampai ada yang tidak tapi selesai. Ya, jadi bagaimana kemudian caranya? Kalau bisa dilebur. Jadi kalau bisa AC yang kemudian sudah rusak, ya, dijual. Lah duitnya ini dilanjutkan lagi untuk amalan yang lain. Otomatis nilainya lebih kecil. Ya, tapi jangan kemudian mohon maaf salah juga ada orang yang kemudian nggak mau ngasih duit untuk tukang, kan habis Pak pakai tukang. Semuanya nyumbang karang belajar, nyumbang tembok sopo. Kita bikin masjid itu, masjid belum jadi rebutan nyumbang karpet. Dan yang nyumbang keramik siapa? Karpetnya dipasang di mana? Ya semuanya mempunyai nilai. Maka semoga nawaitunya itu terus jalan. Jadi tetap ada panjang dan pendeknya, namun insya Allah tetap akan mendapatkan nilai yang besar. Kalau AC sekali pakai 2-3 tahun, tapi yang pakai, yang merasakan banyak orang, 100 orang dikusuk gara-gara AC, maka dia dapat khusuknya 100 orang itu. Akan selama 3 tahun lumayan. Yang keluarin juga duit lagi beli AC yang baru. Jangan pulang sudah AC 5 tahun yang lalu. Ya taruh dulu, udah rusak ini. Beli yang baru lagi. Gitu. Gimana Pak? Baik. Ya gimana? Saya bingung Pak Ustaz ya. Begini, karena saya tuh suka mengangkat jenazah di kuburan gitu. Jadi kan gimana kalau yang satu kiri, kanan, kiri, kadang-kadang yang bisa Kiri kanan kan ya? Jalannya kiri kanan. Oh, ya karena zigzag tadi itu masalahnya. Ya kalau yang ngangkat itu ya nggak apa-apa, darurat kalau benar kiri itu. apa ada dororotnya? Iya darurat, itu namanya darurat Pak. Jalan itu nggak bisa buat ngangkat jenazah kecuali jalan minimal 1 meter. Kalau nggak 1 meter nggak mungkin 2 orang kok. Belum lagi jenazahnya tuh berarti kan 3 orang. Nggak mungkin itu bisa berjalan. Kemudian satu mengatakan kiri, dan satunya harus kanan. Ya jeblok ke jenazah. Ini namanya darurat. Jadi yang angkat ini masuk dalam kategori darurat. Yang angkat ya, sedangkan yang belakangnya ya harus zigzag tadi itu. Gitu. Jadi makanya kalau bikin wakaf apa itu namanya pemakaman, maka bikin saja sekalian yang rapi, ya pemakaman secara aturan syariat. Allah. Ini itu nanti kita ajukan setelah Bismillahirrahmanirrahim. Maka setidaknya dalam urusan pemakaman itu yang harus diperhatikan dari beberapa keterangan yang ada. Pertama, memilih tempat yang lebih suci, dan itu hanya di
dibuat karena haram. Yang kedua, memilih tempat yang banyak kaum soleh, di banyak orang-orang yang soleh, karena itu lebih menyenangkan tetanggaan kubur dengan orang-orang yang soleh. Ya, apakah mempunyai satu pengaruh yang jelas? Ya, bagaimana terangkan juga oleh para ulama. Jadi komunitas yang soleh, ya, dikuburkan di komunitas orang-orang yang soleh. Yang ketiga, terpisah dari orang-orang kafir, ya, bahkan sejauh-jauhnya dari pemakaman orang kafir. Dan yang berikutnya, 4, yaitu memilih pemakaman umum daripada pemakaman pribadi yang terpisah dari pemakaman umum. Jadi pemakaman yang banyak orang itu lebih bagus daripada pemakaman yang tersendiri. Itu kalau bisa. Dan kemudian memilih tempat yang tidak, mohon maaf, menjadi lalu lalang. Mohon maaf, ada satu keterangan ingin seorang itu dimakamkan, mohon maaf, di masjid yang dia punya. Nah, itu menjadi masalah juga. Apalagi kemudian mohon maaf di beberapa tempat yaitu berada di depan, Pak. Ini kalau Jumatan itu dipastikan kuburan itu menjadi lewatan. Alhamdulillah. Ini nggak benar. Walaupun kuburan itu didesain ya seperti rata dengan keramik yang lain, cuma ada gunungan sedikit, tetapi orang di situ, masya Allah. Kalau Jumatan itu kemudian banyak, ini pasti jadi hindari ya satu tempat yang menjadi lalu lintas orang. Itulah para jamaah rahmatullah. Dan jangan sampai menjadi nanti pengkul dosa. Makanya dihindari. Ya, sehingga ada seorang yang membuat masjid, ya, kami pun datang meresmikannya. Dia mengatakan, Ustaz, saya mau pesen di tempat ini. Itu hak ibu, sewong ini tanah-tanah ibu, masjid-masjid ibu yang bangun. Tapi di situ Pak bagus. Saya bilang jangan di situ. Ini menjadi lalu lintas orang, apalagi di depan. Tapi kan justru kelihatan jadi masalah. Kalau mau, maka kalau bisa jauh daripada masjid ini, atau setidaknya di belakang, atau setidaknya yang tidak menjadi lalu lintas. Ya, sehingga ada beberapa masjid yang saya sebutkan, ketika sholat itu naudzubillah min dzalik, orang sholat itu langsung menghadap ke kuburan itu. Harusnya kemudian kalau sudah seperti itu, kalau bongkar nggak mungkin. Paling nggak dikasih tempat apa itu namanya, kayak makam Nabi itu, jadi tembok atau tempat yang tidak menjadikan orang melihat pemakaman tersebut. Hanya seperti itu. Malah justru menjadi tempat, Pak. Namun ini jangan sampai. Dan itu bukan kebaikan. Justru itu malah menjadi apa? Keburukan untuk sang jenazah. Ya, Allah. Ada yang terangkan lagi. Yang mana Pak? Saya perhatikan orang mengatakan ada perkuburan. Keluarga-keluarga yang mengantar yang menginjak kuburan, menginjak kuburan. Bagaimana mengingatkan mereka? Mengingatkannya tidak ada cara lain kecuali ya ngaji. Tidak ada cara lain. Ya. Seorang itu jangan diingatkan saat prosesi di kuburan, yang ada malah berantem. Apa? Iya, kalau tidak mampu, tapi kemudian di antara adab untuk nahi mungkar itu tidak menimbulkan mungkar yang baru. Jadi kita mencegahnya, tetapi memunculkan mungkar yang baru. Nantangin, gini aja nggak boleh, berantem di situ jadi masalah. Jadi adab nahi mungkar itu tidak boleh menimbulkan mungkar yang lebih besar lagi. Kalau sudah selesai, maka kita omongkan, kalau bisa, Bu, mohon maaf ini hadisnya sahih, sampai terbakar kulit ini itu lebih baik daripada melewatinya. Karena ini dosa yang luar biasa. Diingatkan, kalau diingatkan kemudian ngeyel, ya sudah, namanya diingetin. Nah, gimana Pak? Bagaimana kalau misalnya hukum dalam Islam atau
Apa? Hukum jalan Islam kita membongkar kuburan lagi. Apakah boleh untuk membongkar kuburan? Tidak boleh membongkar kuburan kecuali darurat. Tidak boleh membongkar kuburan kecuali darurat. Di antara darurat itu yang pertama banjir yang bisa menghanyutkan daripada jenazah. Yang kedua adanya barang yang tertinggal. Jadi ada cincin yang belum dilepas lumayan ya 15 gram kan gitu kan. Nah, itu boleh untuk digali. Ya. Jadi karena ada darurat. Itu pun para ulama mengatakan dengan satu syarat. Dengan satu syarat ekstra hati-hati. Karena tulang yang patahnya tulang saat membongkar ini adalah hal yang sangat menyakitkan untuk jenazah. Makanya mohon maaf orang yang meletakkan jenazah pemakamannya double itu numpuk jenazah itu pun harus tahu bongkarnya sampai kedalaman berapa. Ini jenazah di sini ini dimakamkannya rata-rata berapa kedalamannya. Kalau 2 meter maka saat mau menyentuh 2 meter ya harus ekstra hati-hati. Sebab ketika ada tulang yang patah asbab kita, maka itu adalah perkara yang menyakitkan untuk jenazah. Jadi hukumnya gak boleh kecuali ada perkara yang darurat dengan syarat ekstra hati-hati. Itu diterangkan oleh Sayyid Said dalam Sunnah. Demikian. Akhirnya ada orang yang dipotong kakinya karena penyakit di tangan ini. Ya. Kemudian gimana? Dan kalau dipotongnya itu masih Amputasi. ya masih hidup kan? Orangnya masih hidup. Boleh mana kakinya? Oh, jadi kubur di tempat yang ada. Jadi kuburan umum boleh. Jadi karena tubuh seorang itu mempunyai nilai, tidak seperti kuburan, tidak seperti apa anggota binatang. Jadi tetap dikubur yang layak, tetapi tidak dalam prosesi pemakaman. Dikubur saja, dikubur tapi tidak dalam prosesi pemakaman. Kecuali orangnya sudah wafat, maka tubuh yang berserakan itu yang diamputasi, diapakan itu kan, maka itu dikumpulkan, baru kemudian dimandikan walaupun terpotong dan kemudian disolati, dimakamkan di suatu tempat yang sama. Tapi kalau itu potongan dari yang masih hidup, maka tinggal ditanam di mana saja yang layak. Dan tidak harus di pemakaman, dikubur kayak ari-ari aja, kayak ari-ari dikubur yang layak. Boleh, di halaman rumah boleh buat kenang-kenangan. Ini tidak bermanfaat.